Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita teladan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnahnya. Kita sebagai umat Islam yang menjadi warisannya haruslah selalu senantiasa menjaga amanah agama ini dengan sebaik-baiknya. Ayo ikhwah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi renungan kita terkait dengan bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam di akhir zaman ini, di zaman yang serba modern dan penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, umat Islam seringkali terjebak pada sikap berlebih-lebihan di dalam memahami ajaran agama. Ayo ikhwah, sikap berlebih-lebihan ini di dalam bahasa ilmiah sering disebut dengan al-ghulu, yang berarti melampaui batas di dalam hal apapun, baik dalam ibadah, pemahaman teks agama, maupun dalam tindakan sosial yang seharusnya dilarang oleh Islam. Sesuai dengan tema yang saya angkat, saya ingin menyampaikan bahwa sikap berlebih-lebihan di dalam beragama justru menjadi hambatan besar di dalam perjuangan umat Islam. Hal ini tidak hanya mengarah pada kesesatan, tetapi juga menyebabkan kita terjerumus dalam ekstremisme, kekerasan, dan perpecahan umat. Saya akan membahas masalah ini secara lebih mendalam dengan mengacu pada dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga aqwalul ulama yang dapat menjadi petunjuk kiranya bagi kita untuk menjaga keseimbangan di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala telah dengan jelas mengingatkan umatnya agar tidak melampaui batas di dalam beragama. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 171, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini meskipun ditunjukkan kepada ahli kitab, tetapi juga merupakan peringatan bagi umat Islam itu sendiri untuk tidak terjerumus di dalam praktik berlebih-lebihan di dalam beragama. Ayat ini menunjukkan betapa bahayanya berlebih-lebihan di dalam agama, baik dalam hal memahami teks-teks agama maupun di dalam hal beribadah. Sebab ketika kita berlebih-lebihan, kita cenderung akan memandang agama dengan cara yang sempit dan tidak seimbang. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan di dalam suratul Maidah ayat 77 yang juga berbicara tentang larangan berlebih-lebihan di dalam agama. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar di dalam agamamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ayol ikhwah, ayat ini lebih spesifik mengingatkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu di dalam beragama. Hawa nafsu yang dimaksud adalah kecenderungan untuk memaksakan kehendak pribadi dan kepentingan golongan tertentu di dalam menafsirkan agama, yang dapat menyebabkan penyimpangan di dalam pemahaman dan amaliyah agama. Dengan demikian, berlebih-lebihan dalam agama akan menciptakan jalan-jalan yang menyimpang dan merugikan umat Islam. Dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Sebagaimana beliau bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din." Hati-hatilah kalian dalam berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena berlebih-lebihan di dalam beragama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama bukan hanya masalah pemahaman, tetapi juga terkait dengan akibat yang sangat serius, yaitu kehancuran umat. Sejarah umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak terjerumus di dalam hal yang sama. Ulama mengingatkan kita tentang bahaya berlebih-lebihan di dalam beragama. Beliau mengatakan, "Al-ghuluw fid din yaj'alun nas yahtajjuna bima la yajuzu fi syar'illah wa yuaddi ila tafarruqil ummah wa fitnatiha." Berlebih-lebihan di dalam agama membuat orang-orang beralasan dengan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat Allah, dan hal ini akan menyebabkan perpecahan umat dan fitnah yang amat besar. Ini menekankan bahwa berlebih-lebihan di dalam agama dapat menyebabkan dan terjadinya perpecahan umat dan bahkan bisa melahirkan fitnah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama Islam sebagai agama yang moderat, jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang moderat agar kalian menjadi saksi atas umat manusia dan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Suratul Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan di dalam beragama. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk hidup yang jelas dan juga seimbang bagi umat manusia. Untuk dapat memahami agama dengan baik dan benar, kita membutuhkan suatu prinsip yang kita namakan ijtihad. Imam Syafi'i di dalam karyanya Ar-Risalah mengatakan, "Inna syar'a yahdaj ila fahmin nas wa ma'rifatis sabab wal hal." Sesungguhnya syariat membutuhkan pemahaman terhadap teks serta mengetahui sebab dan kondisi di mana teks itu diturunkan. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami hukum-hukum agama, kita tidak boleh hanya melihat teks-teks secara harfiah saja, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana hukum tersebut diterapkan. Dengan demikian, ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang kompeten sangat amat penting agar umat Islam dapat mempraktikkan agama dengan cara yang sesuai dengan zaman dan juga keadaan. Imam Malik juga menegaskan tentang pentingnya menjaga moderasi di dalam beragama. Beliau mengatakan, "La yunafis fihi ghairu ahli." Tidak dapat yang bersaing dalam memahami agama ini dengan cara yang seimbang kecuali orang-orang yang memahami, yang memang ahli di dalam bidangnya. Imam Malik menekankan bahwa pemahaman agama yang seimbang memerlukan kecakapan dan keahlian yang mumpuni, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang benar-benar mendalami dan menguasai ilmu agama secara mendalam. Oleh karena itu, moderasi di dalam beragama membutuhkan pemahaman yang matang, perlu kehati-hatian dan keilmuan yang kokoh. Tidak boleh ada interpretasi yang sembarangan atau mengabaikan konteks. Di dalam hal ini, salah satu penyebab terjadinya yaitu berlebih-lebihan di dalam beragama adalah ketika kita tidak memperhatikan konteks atau latar belakang dari teks agama itu. Inna nas yajib ayyufham fi ma yuhdath fi zamanin wa makan wa yuhtaj ila ma'rifatin bis sabab wal waqi' liyuhdith al-fahma as-sahih.
Sesungguhnya teks harus dipahami sesuai dengan kondisi zaman dan juga tempat, serta memerlukan pengetahuan tentang sebab dan realitasnya agar pemahaman yang benar dapat tercapai. Hal ini menekankan pentingnya konteks di dalam memahami teks agama. Tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, ataupun historis di mana suatu ayat atau hadis diturunkan, kita akan terjebak di dalam pemahaman yang salah atau bahkan berlebih-lebihan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ekstremisme yang sering terjadi adalah penyalahgunaan teks agama untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Di dalam hal ini banyak orang yang memilih atau memilah ayat atau hadis tertentu untuk mendukung kepentingan atau pandangan mereka saja tanpa memperhatikan keseluruhan ajaran agama. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang kecil dianggap remeh. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan tindakan dosa kecil yang mungkin sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Tetapi jika dibiarkan bisa berkembang menjadi kebiasaan yang merusak adanya. Demikian juga berlebih-lebihan di dalam beragama meskipun dimulai dengan niat yang baik, jika dibiarkan bisa berujung pada ekstremisme yang dapat merusak kesatuan umat. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu. Kita diajarkan untuk menggunakan akal kita untuk memahami dan merenungkan wahyu Allah. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin berkata, "Al-aqlu miftahul hikmah wa syar'u miftahus sa'adah." Akal adalah kunci kebijaksanaan, sementara syariat adalah kunci kebahagiaan. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan antara akal dan juga wahyu. Keduanya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Berlebih-lebihan dalam mengikuti salah satu saja, baik rasionalisme yang sempit ataupun fanatisme tekstual yang berlebihan, akan menimbulkan masalah di dalam kehidupan beragama kita. Di dalam Islam ada berbagai madhab dan juga pandangan yang sah dan juga diakui. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan mereka-mereka ini contoh ulama besar yang mengembangkan madhab-madhab fikih yang berbeda-beda, tetapi tetap di dalam kerangka ajaran Islam yang satu. Imam Syafi'i pernah berkata, "La yuhad hukmun fi dinillah illa bima jaa fihi an-nas." Tidak ada hukum di dalam agama Allah kecuali apa yang dijelaskan oleh teks-teksnya. Namun beliau juga menekankan bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama itu sangat bergantung pada konteks dan juga tentunya kondisi zaman yang berlaku pada waktu itu. Dan Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap individu ataupun kelompok yang kompeten di dalam ilmu agama untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha untuk menggali hukum-hukum syariah berdasarkan teks-teks agama yang ada. Ijtihad ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh melampaui batas. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Al-ijtihad la yuqayyad biwajhin wahid." Ijtihad tidak dibatasi oleh satu cara saja. Ini mengindikasikan bahwa ijtihad bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ijtihad yang berlebihan dan memaksakan kehendak pribadi tanpa memperhatikan kaidah dan prinsip-prinsip syariah justru akan menyesatkan umat. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah belah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa persatuan umat adalah prioritas utama kita. Oleh karena itu, berlebih-lebihan di dalam beragama, baik dengan cara ekstrim ataupun dengan menafikan pandangan yang berbeda, tentunya akan merusak persatuan umat. Kita harus saling menjaga dan menghormati perbedaan yang ada dan menjaga kesatuan di dalam kerangka ibadah dan juga syariat Islam. Umat Islam harus mampu menghadapi tantangan zaman dengan kebijaksanaan, tidak terbawa arus modernitas yang menyesatkan, namun juga tidak terpaku pada masa lalu yang bisa menghalangi kemajuan. Rasulullah SAW dalam suatu hadis diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Inna ummati tafarraqat fi tafawut wa fi tafawut wa innama ummati fi sa'at." Sesungguhnya umatku akan terpecah belah dalam berbagai kelompok, namun sesungguhnya umatku adalah umat yang dimuliakan Allah. Maksud hadis ini adalah bahwa meskipun umat Islam memiliki perbedaan di dalam beberapa hal, kita tetap harus menjaga hubungan yang baik dan tidak membiarkan perbedaan itu menjadi penyebab perpecahan. Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang moderat dan juga bijaksana. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala penjelasan ini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keberagaman, moderasi dan juga keseimbangan di dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kita harus menghindari berlebih-lebihan di dalam beragama, baik di dalam hal ibadah, pemahaman teks agama maupun di dalam sikap sosial kita, agar kita bisa menjadi umat yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan kepala tegak sambil tetap berada di jalan yang lurus sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap berada di jalannya yang benar, menjaga persatuan umat dan tidak terjebak di dalam ekstremisme ataupun pemahaman yang menyimpang adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.